Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam majas. Sebelum kita masuk ke macam-macam majas, apa sih majas itu? Majas merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan dengan cara yang imajinatif atau berupa sebuah kiasan. Ketika kita mengiaskan sesuatu dengan menggunakan majas, maka gaya bahasa kita pun menjadi lebih indah dan lebih hidup. Suasana hidup itulah yang membuat pembaca dan pendengar merasakan sebuah emosi yang sesuai dengan apa kita inginkan. Majas dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada majas perbandingan, yang kedua ada majas pertentangan, yang ketiga ada majas sindiran, dan yang keempat ada majas penegasan. Yang pertama majas perbandingan. Majas perbandingan ini adalah majas yang sering membandingkan atau menyandingkan sesuatu dengan sesuatu sama atau lebih dan dapat menggantikan satu dengan yang lain. Majas perbandingan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada personifikasi, yang kedua ada asosiasi, yang ketiga metafora, yang keempat hiperbola, dan yang kelima eufemisme. Berikut penjelasannya. Majas personifikasi. Majas ini biasanya membandingkan manusia dengan benda mati. Gaya bahasa yang digunakan seolah-olah benda tersebut bersikap selayaknya manusia. Contohnya, laut yang biru itu seakan menatapku dalam sebuah keheningan. Majas metafora. Majas ini biasa membandingkan dua objek yang berbeda, namun memiliki sifat yang serupa. Gaya bahasa ini biasa dikenal sebagai analogi. Contohnya, sang raja siang bersinar dan membawa sebuah kehangatan. Yang ketiga ada asosiasi. Gaya bahasa perbandingan ini dalam majas asosiasi ditampilkan secara implisit. Dua objek yang dibandingkan sebenarnya berbeda tetapi dianggap sama. Keduanya dihubungkan dengan seperti, bak, atau bagaikan. Contohnya, apa yang telah kamu lakukan itu seperti duri dalam sekam. Yang keempat ada hiperbola. Hiperbola ini mengekspresikan sesuatu dengan sedemikian rupa sehingga meninggalkan sebuah kesan yang berlebihan. Seperti itu, lebay, bukan sobat. Itulah majas hiperbola. Gaya bahasa ini biasa digunakan ketika membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu yang tak masuk akal untuk disandingkan sebagai sebuah perbandingan. Misalnya pada kalimat, katanya dia berlatih bernyanyi, tapi suaranya bikin pecah gendang telingaku setiap hari. Yang kelima ada eufemisme. Majas eufemisme biasanya digunakan untuk menggantikan kata-kata yang dipandang tabu atau dirasa kasar. Yang kedua, berdasarkan kelompok sindiran. Gaya bahasa ini bertujuan menyindir perilaku seseorang maupun kondisi tertentu. Ada beberapa ragam majas sindiran, diantaranya yaitu ironi, sinisme, dan sarkasme. Yang pertama, ironi. Untuk menggunakan majas ironi, ini biasanya melalui kata-kata yang bertentangan dengan fakta atau kenyataan yang ada. Sekilas kata-kata yang digunakan tampak seperti pujian, namun pada akhirnya biasanya berbentuk sebuah sindiran. Contohnya, santun sekali perilakunya, bertanya saja pakai teriak-teriak, itu berupa sindiran ya guys. Yang kedua ada sinisme. Dalam sinisme kita menyindir secara langsung meskipun tanpa memperhalus seperti pada majas ironi. Gaya bahasa sinisme tidak dapat serta-merta disebut kasar. Contohnya, kakakku ini pelit sekali, tak mau berbagi makanan denganku. Kata pelit di situ menyindir secara langsung tanpa memperhalus seperti pada majas ironi.
Yang ketiga ada sarkasme. Sarkasme ini biasa disampaikan secara langsung dan cenderung lebih kasar di antara majas pertama dan majas kedua. Bahkan sarkasme bisa terdengar seperti hujatan. Contohnya, peserta itu suaranya jelek sampai-sampai telingaku sakit dibuatnya. Kata tersebut cenderung lebih kasar dan sangat berbeda dengan majas ironi dan sinisme. Yang ketiga yaitu kelompok berdasarkan pertentangan. Dalam majas pertentangan ini, kata kiasan yang biasa digunakan memiliki makna yang berkebalikan atau bertentangan dengan maksud yang sesungguhnya. Kelompok majas pertentangan ini memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada litotes, yang kedua ada paradoks, yang ketiga ada antitetis. Yang pertama majas litotes. Majas litotes ini dikenal sebagai lawan dari majas hiperbola. Majas litotes ini merupakan majas yang mengecilkan atau menyempitkan sebuah ungkapan. Majas ini biasa digunakan untuk tujuan merendahkan diri karena kenyataannya justru tidak seperti apa yang disebutkan. Contohnya, ini tanda terima kasih kami hanya sekedar ongkos angkot. Yang kedua ada majas paradok. Majas paradok ini adalah majas yang memuat pernyataan yang seolah-olah berlawanan dengan pendapat umum, tetapi sebenarnya itu kenyataannya. Contohnya, si Dani itu badannya besar tetapi nyalinya sangat kecil. Dan yang ketiga ada majas antitetis. Majas antitetis ini adalah majas yang menggunakan dua kata yang berlawanan untuk mengungkapkan suatu pertentangan. Ciri khas gaya bahasa ini adalah pasangan kata yang maknanya bertentangan atau berlawanan, dan pasangan kata tersebut biasanya diletakkan secara berurutan. Contohnya, setiap perempuan itu cantik, tak jadi soal kurus ataupun gemuk. Yang ketiga berdasarkan kelompok penegasan. Dalam majas ini bertujuan untuk memperkuat pengaruh dan mendapatkan persetujuan balik pembaca ataupun pendengar. Dalam kelompok majas penegasan ini memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu pleonasme, repetisi, retorika, dan paralelisme. Yang pertama ada pleonasme. Majas pleonasme ini merupakan majas yang menggunakan kata-kata dengan makna yang sama. Kesan yang diperoleh memang sepertinya kurang efektif, tetapi memang sengaja dilakukan agar kita mendapatkan sebuah efek penegasan yang seperti diinginkan. Contohnya, berusahalah berhenti terus mengingat sejarah masa lalu. Yang kedua ada repetisi. Gaya bahasa repetisi ini adalah gaya bahasa yang tampak pada pengulangan yang berkali-kali digunakan. Tujuannya, pengulangan dilakukan untuk memberi sebuah penegasan. Contohnya, rumah adalah tempat yang paling nyaman. Rumah juga menjadi tempat bernaung dari panas dan hujan. Yang kedua ada majas retorika. Majas retorika ini majas yang memberikan penegasan dengan menanyakan suatu hal yang tidak membutuhkan sebuah jawaban. Contohnya, siapa yang tak ingin kuliah di kampus terbaik? Pertanyaan tersebut tidak membutuhkan sebuah jawaban, karena sudah jelas bahwa semua orang pasti menginginkan kuliah di kampus terbaik. Yang ketiga ada majas paralelisme. Majas paralelisme ini adalah majas yang mengulang kata di setiap baris yang sama dalam satu bait dalam penggunaan sebuah puisi. Dalam pengulangan ada 3 macam, yaitu pengulangan di bagian awal kalimat yang biasa disebut dengan anafora, sedangkan pengulangan di bagian akhir kalimat yang biasa disebut dengan epifora. Contohnya, cinta itu sabar, cinta itu lemah lembut, cinta itu memaafkan, cinta itu tidak serakah, dan kasih itu penyabar. Dalam contoh tersebut terdapat pengulangan di bagian awal kalimat yaitu anafora yang berupa kata cinta itu
pada baris pertama hingga baris keempat. Nah, setelah melihat video ini, apakah masih ada yang bertanya, apa sih majas itu? Dan apa sih macam-macam majas? Semoga tidak ada yang bertanya tentang itu ya, karena sudah dijelaskan dalam video ini. Terima kasih.